Sekarang udah tanggal 19 Januari 2025. Itu tandanya apa, anak? Benar, itu tandanya kita masih tidur di rumah karena sekarang masih hari Minggu. Tapi buat orang-orang Amerika yang biasanya menggunakan TikTok, ini bukan tanggal yang baik. Kenapa? Karena di tanggal 19 Januari 2025, seperti yang udah gue kasih tahu di 2 video ngopi sebelumnya. Gue gak tahu kalau misalkan ini udah sampai part 3 coy. Gue ngebahas tentang TikTok Amerika dan juga diblokir. Yang pertama gue buat video tentang finally TikTok diblokir. Yang kedua gue buat video tentang TikTok diblokir orang Amerika pada migrasi ke aplikasi Rednote. Oh, gue tipe ya, sorry. Dan yang terakhir di video ini gue bakal ngebahas tentang apakah blokir TikTok benar-benar real atau benar-benar nyata gitu. Karena sekarang udah tanggal 19 Januari 2025. Di video-video sebelumnya gue bilang kalau misalnya ini aplikasi kayaknya nggak bakal diblokir. Karena kemarin-kemarin sempat ada ancaman juga sama pemerintah US, tapi pada akhirnya nggak diblokir-blokir. Cuman ini gue nge-record di tanggal 19 Januari 2025, tepat di jam 11:50. Oke. Nah, kalau misalnya di Amerika mungkin lebih lebih pagi gitu ya, soalnya kita +7 kan GMT. Ternyata beberapa akun-akun fanspage di Amerika mengabarkan kalau misalkan TikTok ternyata beneran diblokir di Amerika. Ini udah dikabarin sama Discussing Film, yang mana dia ngeposting gitu ya kalau misalkan TikTok is now banned in the US. Terus di di fanspage Drama Alert juga ngasih tahu kalau misalnya TikTok beneran diblokir dengan info, sorry, TikTok isn't available right now. A law banning TikTok has been enacted in the US. Unfortunately, that means you can use TikTok for now. We are fortunate that President Trump has indicated that he will work with us on a solution to reinstate TikTok once he takes office. Please stay tuned. Jadi buat lo semua yang gak ngerti dan buat lo semua yang emang gak tahu permasalahan TikTok kenapa di-ban di Amerika dan belum nonton video ngopi yang sebelumnya, biar gue kasih tahu secara rinci gitu. Jadi di bulan April 2024 pemerintah Amerika Serikat itu ngasih aturan dan juga ngasih kebijakan ke aplikasi TikTok kalau misalkan mereka ini adalah aplikasi yang berpotensi benar-benar bisa mengancam keamanan data dari negara Amerika Serikat. Makanya mereka ngasih tenggang waktu 270-an hari gitu, tepat maksimal tanggal waktu di tanggal 19 Januari kalau misalkan TikTok harus dijual ke perusahaan lokal yang ada di Amerika Serikat, biar nggak dikira perusahaan yang benar-benar menambang data masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Cuman kata CEO dari TikTok bilang kalau misalkan itu cuman bullshit. Nggak, dia nggak ngomong kayak gitu, tapi intinya dibilang kalau misalkan TikTok nggak ngambil data orang Amerika buat ke Cina, terus habis itu perintah yang mengatakan kalau misalnya itu kan diblokir itu benar-benar tidak sesuai dengan freedom of speech, sesuai dengan amendment pertama dari Amerika Serikat, bla 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 dan segala macam, sampai pada akhirnya di tanggal 19 Januari 2025 setelah CEO dari TikTok itu uji banding ke setiap pihak-pihak Amerika Serikat gitu ya, ke Senatnya, ke Mahkamah Agung dan segala macam, ternyata di tanggal 19 Januari 2025 kita mendapatkan hasil kalau misalkan uji banding tersebut tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan sama orang-orang yang menggunakan TikTok di Amerika Serikat, karena TikTok beneran diblokir di tanggal ini. Cuma di sini ada informasi tambahannya. Kalau misalkan, we are unfortunate that President Trump has indicated that he will work with us on a solution to reinstate TikTok once he takes office. Jadi intinya CEO dari TikTok, Mas Soucheo, itu berencana bakal datang ke acara inaugurasi atau penganugerahan atau peresmian Presiden baru Amerika Serikat, Bapak Donald Trump, yang diadakan di tanggal 20 Januari 2025. Yang mungkin beliau bakalan berencana untuk langsung ngomongin soal unban TikTok itu sendiri dengan berbagai macam perjanjian baru gitu yang mungkin bakal mereka sama-sama temuin gitu ya, titik terangnya kayak gimana. Cuma yang jelas nggak akan langsung di unban juga di tanggal 20 Januari ya nggak sih, pasti ada proses dan juga ada tahap-tahapannya gitu. Ini dari awal waktu di bulan April juga CEO dari TikTok, Mas Soucheo, juga udah berencana buat ketemu sama beberapa pihak-pihak Amerika Serikat kan, kayak misalnya Senat, terus habis itu Mahkamah Agung, tapi hasilnya nihil. Cuman yang jelas karena emang ini pemerintah baru, mungkin ada hasil yang berbeda juga kalau misalkan dibanding sama yang kemarin yang masih Joe Biden gitu ya. Well, gimana tanggapan orang-orang Amerika terkait pemblokiran TikTok ini? Seperti kayaknya nih ya, ini nggak beda jauh sama orang-orang Indonesia gitu. Ada yang happy, ada yang sedih. Yang happy adalah orang-orang yang udah nggak peduli sama TikTok, yang mungkin mikir kalau misalnya TikTok itu adalah aplikasi pembodohan, kayak misalkan orang-orang ini nih. Oh, me not affected by the TikTok ban because I never even download the app. Terus habis itu ada juga yang sedih, tapi ada juga yang buat meme. Me who never use a TikTok. Tapi ya buat orang-orang yang emang udah menggantungkan dirinya membuat video dan juga bekerja sebagai content creator TikTok, itu jelas sangat amat dirugikan dengan adanya kebijakan dan juga pemblokiran TikTok ini.
Karena apa? Karena ya sama kayak YouTube dan juga sama kayak media sosial yang lain gitu ya. Kalau misalnya orang-orang luar sana buat video itu pasti secara pengiklan lebih beda gitu penghasilannya dibanding sama Indonesia. Indonesia mungkin lebih kecil, sedangkan yang di luar bisa lebih tinggi lagi. Gak cuma YouTube, gak cuma Twitch, tapi mungkin bahkan TikTok itu sendiri. Dan banyak banget kreator-kreator TikTok yang udah menggantungkan hidupnya untuk membuat konten di TikTok. Kayak misalkan dari akun ini. Lil Rairu 2K, jadi 36,5 ribu pengikut harus direlakan karena TikTok diblokir di tanggal ini. Terus habis itu ada yang bahkan sampai nangis-nangis. Ya buat lu semua yang gak relate sama bagaimana ujiannya mereka ya, lu pikirin aja kalau misalnya pada akhirnya YouTube diblokir gara-gara banyak banget komentar-komentar judul gitu ya. Terus pemerintah ngeliat kayak, oh anjir orang jadi pada terinfluence sama judul nih gara-gara YouTube, abis itu ngeblokir lah. Ya udah orang-orang content creator Indonesia juga pasti bakal ngamuk. Cuman bedanya kalau misalkan kalau misalnya Indonesia mungkin ada orang-orang yang bisa menahan kebijakan itu gitu. Bedanya kalau misalnya orang Amerika mungkin nggak banyak gitu. Gua nggak tahu sebenarnya artis-artis TikTok apa aja yang mungkinnya bisa mempengaruhi kebijakannya sendiri. Tapi kalau misalnya gue baca beritanya lewat Drama Alert, itu bahkan dia ngeberitain kalau misalkan TikTok ini bahkan udah coba buat ngusain biar konten kreator yang terkenal gitu kayak misalkan MrBeast, Kai Cenat dan Soulja Boy itu bersuara juga biar TikTok nggak diblokir. Tapi pada akhirnya diblokir juga. Jadi satu-satunya harapan terakhir orang-orang Amerika yang menggunakan TikTok atau konten kreator TikTok itu ada di Donald Trump sih, yang bahkan diinaugurasiin tanggal 20 Januari 2025. Dan sesuai dengan artikel yang udah dimuat di New York Times ya, yang bilang kalau misalkan emang CEO TikTok udah berencana datang ke acara inaugurasinya, mungkin aja bakal ada perjanjian dan juga ketemu langsung. Oke, antar presiden aplikasi dan juga presiden negara gitu ya. TikTok bakal di-unban lagi. Cuma jelas gue nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Soalnya TikTok udah berani nih bilang di notifikasinya kalau misalkan we are fortunate that President Trump has indicated that we are fortunate that he will work with us on the solution to reinstate TikTok once he takes. Nih ada info ini di notifikasi TikTok yang udah diblokir gitu ya, dan ada berita juga yang bilang kalau misalkan Donald Trump itu bakal ngasih 90 hari masa tenggang gitu untuk TikTok di-unban, terus dibuat perjanjian lagi antara pemerintahan dia dan juga aplikasi TikTok. Nanti kita lihat lah ke depannya kayak gimana. Cuma yang jelas, dengan adanya peristiwa baru di mana banyak banget orang-orang Amerika gitu ya yang install another media sosial yang dibuat sama perusahaan Cina gitu namanya Xiaohongshu atau Red Note. Yang mana gue sendiri masih nggak tahu nih apakah Red Note ini mitra dari ByteDance selaku perusahaan induk dari TikTok atau pesaingnya. Yang jelas dengan adanya aplikasi pihak ketiga ini, gue rasa TikTok dan juga Amerika nih bakal buat perjanjian yang lebih lunak lagi sampai pada akhirnya TikTok nggak jadi diblokir. Soalnya kalau misalkan pemerintah Amerika bilang TikTok diblokir gara-gara keamanan data yang ditakutkan bakal bocor ke Amerika, menurut gue dibandingin sama TikTok gitu ya, Xiaohongshu sepertinya sangat amat berpotensi gitu. Cuman jelas itu cuman sekedar opini orang-orang di internet doang gitu ya. Karena ya logikanya kayak TikTok nih udah global nih perusahaannya, terus tiba-tiba orang-orang pada nginstal aplikasi yang dari Cina langsung ya, justru udah makin sus lagi ya nggak sih? Nah, gimana tanggapan lu semua soal pemblokiran TikTok ini? Menarik ya? Iya. Sesuai dengan teori yang emang dibuat sama Easy dari Vengeance gitu ya, kalau misalkan mungkin aja yang terjadi di Amerika sekarang 2-3 tahun kemudian terjadi lagi di negara kita tercinta. Tapi balik lagi sih, gue gak yakin kalau misalkan Indonesia bakal ngeblokir TikTok. Tapi gue yakin kalau misalnya pada akhirnya pemerintah Indonesia udah mulai berani gitu ngeblokir kayak gituan, berarti pemerintah Indonesia tahu harga yang emang benar-benar dipunyain sama mereka gitu untuk buat perjanjian dengan perusahaan TikTok. Kenapa? Karena Indonesia itu kalau nggak salah gitu ya, itu pengguna user TikTok paling banyak di dunia. Apakah udah direvisi atau gak, gue gak tahu. Yang jelas Amerika ini nomor 2, dan Amerika udah berani juga ngelakuin ini. Mungkin aja Indonesia bakal berani, cuma lihat nanti. Tapi kalau misalnya gue lihat di videonya Om Kafein yang mana katanya ada isu Komdigi, kementeriannya Bu Mewti Hafid gitu, yang bilang kalau misalnya mereka bakal menerapkan sistem batasan umur buat penggunaan TikTok, itu menarik juga tuh. Jadi orang-orang di TikTok seenggaknya udah terfilter secara aturan. Ya meskipun kalau misalkan ngomongin soal aturan umur gitu ya, banyak banget orang-orang di internet pakai media sosial selalu manipulasi umur gitu ya. Nggak tahu deh nanti kedepannya kayak gimana. Cuma jelas kalau misalnya masalah diblokir, gue tetap respect sama Pak Rudiantara sih. Bener-bener berani banget ngeblokir TikTok dari sisi humanis. Kalau misalkan menurut lo sendiri gimana TikTok diblokir itu? Ini menarik banget ya. Tuh TikTok itu kayak ada hal baik dan ada hal buruknya.
Hal baiknya adalah sebagai content creator gue dapat konten jelas. Gue dapat bahasan tertentu. Dan gak sedikit juga ada akun-akun tren dan segala macam yang notabene bisa membantu content creator juga dalam memasarkan konten-kontennya. Ya ada beberapa teman-teman gue kayak misalnya Andika Al yang dia juga aktif di TikTok, banyak juga pengikutnya gitu. Mungkin Andika agak sedikit punya pengalaman buruk gitu, saya pernah diblokir dan juga dihapus akunnya. Cuma gue nggak tahu ada yang jelas apakah Andika baik kayak buat TikTok atau kagak. Cuma kayak dia aktifnya di Reels gitu ya. Yang jelas Al, terus beberapa kreator-kreator gaming juga yang mungkin udah nggak terlalu rame di YouTube pada pindah ke TikTok. Live juga mungkin kebayang di sana karena reach-nya juga banyak gitu ya. Ya bakal ada sedih dan ada bakal happy-nya juga. Sisi humanis gue mengatakan kalau misalnya TikTok diblokir mungkin keputusan yang tepat gitu ya, karena mungkin udah nggak akan ada lagi media yang bisa ngebodohin orang-orang di Indonesia. Cuman kayak so suci banget ya nggak sih, hampir semua media sosial tuh bisa membodohkan orang gitu. YouTube, Facebook, bahkan kayak media sosial yang so-called cerdas Twitter itu juga bisa ngebodohin orang gitu. Jadi hampir semua media sosial tuh pasti bakal ada baik dan buruknya. Cuman ya begitu, kalau misalnya dari sisi kreator ya lu bayangin aja ketika YouTube tiba-tiba diblokir gitu padahal lu nggak tahu dan nggak salah apa-apa. YouTube dibilang sama orang-orang yang buat kebijakan kalau misalnya ini bisa bocor nih datanya keluar gitu ya. Dan ironisnya adalah orang-orang Indonesia lebih percaya Google dibandingin pemerintah tersendiri. Gara-gara kebocoran data kemarin ransomware. Gue rasa ini bakal sangat epic sih kalau pada akhirnya TikTok diblokir. Cuman kayaknya nggak akan mungkin. Ya TikTok benar-benar bisa membuat paslon tertentu menang gitu ya di Pilpres kemarin. Jadi kayaknya daripada diblokir akan lebih baik kalau misalnya dibina. Kayak gitu. Intinya gimana tanggapan lu semua soal pemblokiran TikTok ini yang benar-benar terjadi gitu ya. Gue tetap sesuai dengan prediksi gue, TikTok bakalan kembali lagi di unban. TikTok bakalan bisa diakses lagi sama orang-orang Amerika. Cuman ya butuh perjanjian yang benar-benar ketat gitu dan juga benar-benar lunak sampai pada akhirnya mereka bisa ngakses lagi TikTok secara permanen. Cuma yang jelas ini menarik banget. Gimana tanggapan lu semua? Silahkan tulis di kolom komentar segala macam respon. Gue bakal coba buat bacain, dan kalau misalnya ada kekurangan, ada tambahan yang bisa lu tambahin di informasi ngopi ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak udah nontonin. Ketemu lagi nanti next ngopi. Dari gue terima kasih banyak. Sampai jumpa.